Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat pagi untuk Bapak dan Ibu semua di rumah. Pagi ini saya ingin ajak Bapak dan Ibu ngobrol santai soal hal kecil yang bisa berdampak besar untuk kesehatan kita, terutama bagi pria yang sudah masuk usia 60 tahun ke atas. Saya mau tanya dulu, apakah Bapak pernah merasa seperti ini? Bangun pagi, tapi kaki terasa dingin atau kesemutan? Telapak tangan sering lemas atau sulit menggenggam kuat? Atau jalan pagi sedikit saja, sudah lelah dan jantung berdebar? Kalau iya, hati-hati. Itu bisa jadi tanda bahwa aliran darah di tubuh Bapak sedang tidak lancar. Dan tahukah Bapak, salah satu pemicu utama gangguan sirkulasi darah di usia lanjut justru datang dari sarapan yang kita pilih setiap hari. Kita sering anggap remeh sarapan. Kadang asal kenyang, yang penting makan. Tapi faktanya, sarapan tertentu bisa memperburuk kondisi pembuluh darah, membuat pria jadi lebih cepat lelah, kurang vital, bahkan rentan terhadap stroke dan masalah jantung. Tapi kabar baiknya, ada juga sarapan alami yang justru bantu membuka pembuluh darah, meningkatkan stamina, dan menjaga kekuatan pria usia lanjut. Tanpa perlu obat, tanpa efek samping. Dan insya Allah, murah dan gampang ditemukan di dapur kita. Dalam video kali ini, saya akan membagikan 4 menu sarapan praktis yang terbukti bantu lancarkan aliran darah. Penjelasan dari sisi ilmu gizi dan penelitian terbaru. Waktu terbaik untuk sarapan. Dan tips tambahan agar tubuh tetap bertenaga dari pagi sampai malam. Tolong simak sampai akhir ya. Dan di akhir video ada tips khusus untuk pria. Karena setiap makanan akan saya bahas manfaatnya secara mendalam, disertai dengan cara penyajian dan peringatannya juga. Dan bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mampir ke sini, silakan klik tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan lansia yang ilmiah, ramah, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Mari kita mulai langkah sehat ini dari sendok pertama saat sarapan pagi. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang kesehatan setelah usia 60, ada satu hal yang sangat penting tapi sering terlambat disadari, yaitu kelancaran aliran darah. Saat masih muda, pembuluh darah kita lentur, kuat, dan mudah melebar saat dibutuhkan. Tapi setelah lewat usia 60, apalagi untuk pria, kondisi itu mulai berubah perlahan. Pembuluh darah mulai kaku, aliran darah jadi tidak secepat dulu, dan akibatnya seluruh tubuh ikut melambat. Apa saja tandanya? Beberapa keluhan yang sering dirasakan pria lansia yang aliran darahnya kurang lancar antara lain tangan dan kaki mudah dingin, kesemutan, atau kebas, terutama di pagi hari. Cepat lelah meskipun hanya jalan sebentar. Mudah pusing atau kehilangan keseimbangan saat berdiri cepat. Dan yang juga penting, gangguan ereksi atau penurunan gairah seksual yang bisa membuat hubungan suami istri jadi renggang. Ini semua bukan sekadar hal biasa karena usia. Tapi seringkali berhubungan langsung dengan terhambatnya aliran darah ke organ-organ penting, termasuk jantung, otak, dan organ vital lainnya. Menurut penelitian dari American Heart Association, pria di atas usia 60 yang memiliki aliran darah baik, yang ditandai dengan tekanan darah normal dan pembuluh darah elastis, lebih jarang mengalami kelelahan kronis, lebih cepat pulih dari sakit, dan memiliki kualitas tidur lebih baik. Bahkan, penelitian dari universitas di Jepang juga menunjukkan bahwa gizi dari sarapan pagi punya peran besar terhadap kekuatan dinding pembuluh darah dan elastisitasnya. Bukan hanya jenis makanannya, tapi juga waktu sarapan dan kombinasi nutrisi yang dikonsumsi. Sayangnya, banyak pria lansia yang tidak sadar kalau mereka setiap pagi hanya minum kopi hitam, gorengan, atau malah tidak sarapan sama sekali. Padahal, tanpa energi dan nutrisi yang tepat di pagi hari, tubuh akan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, dalam jangka panjang bisa memicu hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan risiko stroke yang lebih tinggi. Itulah sebabnya, pagi ini kita akan bahas makanan sarapan apa saja yang bisa membantu pembuluh darah bekerja lebih baik, memperlancar alirannya, dan tentunya cocok untuk usia di atas 60 tahun. Mari kita mulai dari makanan pertama, oat kayu manis pisang, kombinasi sederhana tapi kaya manfaat. Bapak dan Ibu, sarapan pertama yang bisa membantu melancarkan aliran darah secara alami adalah kombinasi oat, kayu manis, dan pisang. 3 bahan ini memang sederhana, tapi ketika dikombinasikan dengan cara yang tepat, manfaatnya sangat besar, terutama untuk pria yang sudah mulai mengalami perlambatan sirkulasi darah.
Mari kita bahas satu persatu. Pertama, OAT. OAT adalah sumber serat larut, terutama jenis yang disebut beta-glukan. Serat ini bekerja seperti spons di dalam tubuh, menyerap kelebihan kolesterol dan membantu mengeluarkannya melalui saluran pencernaan. Dengan kadar kolesterol yang terjaga, pembuluh darah akan lebih bersih dari plak dan lebih mudah mengalirkan darah. Sebuah penelitian dari Harvard School of Public Health menyebutkan bahwa konsumsi OAT secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 15%. Dan ini sangat relevan untuk pria usia 60 ke atas, di mana elastisitas pembuluh mulai berkurang. Kedua, kayu manis. Kayu manis bukan hanya memberi aroma dan rasa hangat, tapi juga mengandung senyawa aktif seperti cinamaldehide, yang terbukti dapat memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Beberapa studi bahkan menunjukkan efek kayu manis dalam menurunkan tekanan darah sistolik, sangat penting bagi pria yang mulai hipertensi. Ketiga, pisang. Pisang kaya akan kalium, yang bekerja sebagai pengatur tekanan darah alami. Kalium membantu mengurangi dampak buruk sodium atau garam berlebih, yang bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah. Selain itu, pisang juga memberi energi instan dan serat tambahan yang menyehatkan usus. Nah, ketiga bahan ini bisa digabungkan menjadi sarapan praktis seperti ini. Resep praktis. Overnight OAT pisang kayu manis. 3 sendok makan OAT. 1 buah pisang matang, iris tipis. 1/2 sendok teh bubuk kayu manis. 150 ml susu rendah lemak atau air hangat. Opsional, 1 sendok teh madu murni. Campur semua bahan dalam wadah tertutup. Diamkan di kulkas semalaman, dan sarapan bisa langsung dinikmati keesokan paginya. Peringatan dan tips. Untuk penderita diabetes, pilih pisang yang tidak terlalu matang. Jangan terlalu banyak menambahkan madu atau gula tambahan. Bagi yang punya masalah asam lambung, bisa ganti susu dengan air matang atau yogurt rendah asam. OAT cepat saji juga boleh, tapi usahakan yang tidak mengandung gula tambahan. Dengan kombinasi ini, tubuh Bapak akan mendapatkan serat, kalium, dan antioksidan sejak pagi hari. Aliran darah pun jadi lebih lancar, jantung tidak bekerja terlalu keras, dan tubuh terasa lebih ringan sepanjang hari. Bapak dan Ibu. Menu sarapan kedua yang sangat direkomendasikan untuk melancarkan aliran darah pria usia 60 tahun ke atas adalah kombinasi sederhana, telur rebus dan alpukat. Kedua bahan ini bukan hanya lezat dan mudah ditemukan, tapi juga sangat kaya nutrisi yang berperan penting dalam menjaga pembuluh darah tetap lentur, kuat, dan tidak gampang tersumbat. Mari kita mulai dari telur rebus terlebih dahulu. Telur adalah sumber protein berkualitas tinggi dan mengandung kolin, yaitu zat gizi penting untuk menjaga fungsi otak dan jantung. Di dalam kuning telur terdapat lutein, yang terbukti dapat membantu mengurangi peradangan di pembuluh darah dan menjaga integritas dinding arteri. Mungkin ada yang bertanya, bukannya telur tinggi kolesterol dan berbahaya untuk jantung? Nah, ini perlu diluruskan. Menurut studi terbaru dari Harvard Th Chan School of Public Health, konsumsi telur 1 butir per hari tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang sehat. Bahkan, kandungan antioksidan dan proteinnya bisa memberi perlindungan. Namun, tentu harus tetap dikonsumsi dalam jumlah wajar. Untuk pria usia 60, cukup 1 butir telur rebus per hari, dan sebaiknya tidak ditambah dengan gorengan atau makanan tinggi garam. Sekarang kita beralih ke alpukat. Buah yang satu ini sering dianggap makanan mewah. Padahal, kalau musimnya pas, harga alpukat lokal sangat terjangkau. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal, omega 9, yang membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Lemak sehat ini juga membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, tidak gampang menyempit. Selain itu, alpukat kaya akan kalium, magnesium, dan vitamin E yang semuanya membantu memperbaiki sirkulasi darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Bayangkan kalau setiap pagi Bapak atau Ibu bisa mengonsumsi kombinasi ini, telur rebus hangat, dan beberapa irisan alpukat segar di atas roti gandum atau dinikmati langsung. Tubuh akan mendapatkan asupan protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang membantu kerja jantung sejak awal hari. Resep praktis. Telur rebus alpukat panggang. 1 butir telur rebus, iris 2 bagian. 1/2 buah alpukat matang, iris tipis. 1 lembar roti gandum utuh, panggang sebentar. Tambahan,
Sejumput lada hitam dan perasan jeruk nipis, opsional. Letakkan irisan alpukat dan telur di atas roti panggang. Bisa tambahkan lada hitam dan sedikit perasan jeruk nipis untuk rasa segar. Peringatan dan tips. Untuk yang punya kolesterol tinggi atau riwayat stroke, tetap konsultasikan jumlah konsumsi telur dengan dokter. Jangan menambahkan margarin, mentega, atau saus tinggi garam ke dalam menu ini. Bila sulit mendapatkan alpukat, bisa diganti dengan kacang tanah rebus atau kacang mete panggang tanpa garam sebagai sumber lemak sehat. Coba bayangkan, sarapan seperti ini disiapkan oleh ibu untuk suami tercinta, atau anak yang menyiapkan untuk ayahnya yang sudah sepuh. Tidak perlu menu mewah. Yang penting, niatnya tulus dan kandungannya tepat. Ngomong-ngomong, bapak dan ibu biasanya suka makan telur dalam bentuk apa? Rebus, dadar, atau malah dioplos ke bubur? Coba tuliskan di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi menu sehat untuk yang lain. Bapak dan ibu yang saya hormati. Sarapan ketiga yang bisa jadi andalan untuk melancarkan aliran darah secara alami di usia 60 tahun ke atas, adalah kombinasi antara pepaya dan perasan jeruk nipis segar. Kedengarannya sederhana, ya? Tapi justru disitulah keistimewaannya. Pepaya dan jeruk nipis merupakan dua buah yang sering ada di dapur rumah kita. Harganya murah, mudah didapat, dan bisa dikonsumsi tanpa perlu dimasak rumit. Namun dari segi kandungan gizinya, keduanya memiliki efek luar biasa terhadap sistem peredaran darah, khususnya bagi pria lansia yang mulai sering mengeluh soal cepat lelah, kesemutan, atau kaki dingin. Mari kita mulai dari pepaya. Buah pepaya mengandung vitamin C yang sangat tinggi, bahkan bisa melebihi kebutuhan harian hanya dalam satu porsi kecil. Vitamin C ini bukan hanya bermanfaat untuk daya tahan tubuh, tapi juga berfungsi menjaga kekenyalan dan kekuatan pembuluh darah, terutama pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil di ujung jari, kaki, dan organ vital. Bukan cuma itu, pepaya juga mengandung antioksidan likopen dan enzim papain, yang berperan dalam mengurangi peradangan dalam tubuh, termasuk di jaringan pembuluh darah. Menurut penelitian yang dimuat dalam International Journal of Food Sciences and Nutrition, konsumsi pepaya secara rutin terbukti dapat membantu mengurangi stres oksidatif yang menjadi penyebab utama penyumbatan pembuluh darah. Kemudian kita padukan dengan perasan jeruk nipis. Jeruk nipis bukan hanya segar, tapi juga kaya dengan flavonoid dan asam sitrat yang membantu melarutkan lemak-lemak jahat di dinding pembuluh darah. Efeknya hampir mirip dengan obat pengencer darah ringan, tapi tentu saja tanpa efek samping jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Gabungan antara pepaya dan jeruk nipis ini membuat tubuh kita mendapatkan enzim pencernaan dari pepaya, vitamin C dosis tinggi, antioksidan alami, asam sitrat yang membantu peluruhan plak. Dan yang lebih penting lagi, semua ini bekerja secara alami, tanpa mengganggu tekanan darah seperti halnya beberapa obat pengencer darah. Resep praktis. Salad pepaya segar dengan jeruk nipis. 1 potong pepaya matang, potong dadu kecil. 1 sendok teh perasan jeruk nipis. 2-3 lembar daun mint, opsional. Tambahan, sedikit madu atau garam Himalaya jika suka. Campurkan semua bahan dalam mangkuk kecil. Sajikan dingin untuk rasa yang lebih segar. Tips dan peringatan. Untuk penderita MA aktif atau GERD, hindari konsumsi jeruk nipis saat perut kosong. Bisa diminum setelah makan pepaya atau dicampur lebih banyak air. Pilih pepaya yang matang alami, dan hindari yang terlalu lembek atau terlalu manis. Kombinasi ini juga membantu pencernaan pagi hari, sehingga tubuh lebih ringan dan bab pun lancar. Jangan dikonsumsi berlebihan dalam satu waktu, karena bisa menyebabkan diare ringan pada sebagian orang. Bayangkan Bapak bangun pagi, lalu sarapan hanya dengan potongan pepaya segar yang disiram sedikit jeruk nipis. Ringan, segar, dan sangat menyehatkan. Dan tubuh pun terasa lebih ringan, kaki tidak mudah kesemutan, dan kepala tidak lagi terasa berat saat berdiri. Kalau boleh tanya, apakah Bapak atau Ibu masih sering mengonsumsi buah pepaya di pagi hari? Atau justru lebih suka buah lain? Silakan tulis di komentar ya, supaya kita tahu kebiasaan sehat teman-teman lain di usia 60. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 3 sarapan yang mudah, murah, dan bisa membantu melancarkan aliran darah di usia 60 tahun ke atas. Sekarang, kita masuk ke menu yang sedikit berbeda. Bukan sarapan padat, tapi dalam bentuk minuman sehat. Namanya smoothie daun kelor dan nanas.
Mungkin ada yang langsung bertanya, daun kelor? Bukannya itu buat sayur bening? Betul, daun kelor memang akrab dengan masakan rumahan kita. Tapi jika diolah menjadi minuman seperti smoothie, khasiatnya jauh lebih cepat diserap tubuh, terutama untuk mendukung kelancaran pembuluh darah. Manfaat daun kelor untuk peredaran darah. Daun kelor atau Moringa oleifera adalah tanaman yang dijuluki miracle tree atau pohon ajaib oleh para ilmuwan. Alasannya? Karena daunnya mengandung vitamin A, C, dan E, antioksidan kuat. Zat besi, mendukung pembentukan sel darah merah. Polifenol, mencegah kerusakan dinding pembuluh darah. Menurut jurnal penelitian dari Journal of Hypertension, ekstrak daun kelor terbukti membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ringan hingga sedang. Antioksidannya juga dapat mengurangi inflamasi dan stres oksidatif yang menyebabkan pengerasan pembuluh darah. Bagi pria usia 60-an yang mulai sering mengalami rasa berat di kaki, sulit fokus, atau cepat lelah, sirkulasi darah yang lebih lancar bisa memberikan perbedaan nyata dalam aktivitas sehari-hari. Peran nanas dalam melancarkan darah. Lalu bagaimana dengan nanas? Nanas mengandung enzim bromelain, yang terkenal dengan efek antiinflamasi dan pengencer darah alami. Bromelain membantu mencegah penggumpalan darah, menjaga darah tetap encer dan mengalir dengan baik, tanpa bantuan obat. Studi dari Journal of Medicinal Food mencatat bahwa konsumsi nanas secara rutin mampu menurunkan risiko pembekuan darah yang bisa memicu stroke atau serangan jantung. Selain itu, nanas kaya akan vitamin C dan mangan, yang juga memperkuat jaringan pembuluh darah dan membantu metabolisme tubuh tetap aktif di pagi hari. Kombinasi ideal, smoothie kelor nanas. Ketika daun kelor dan nanas dikombinasikan dalam bentuk smoothie, hasilnya adalah minuman yang menyegarkan, tinggi antioksidan, membantu detoksifikasi tubuh, meningkatkan energi tanpa kafein, dan tentu saja, melancarkan aliran darah secara bertahap. Smoothie ini sangat cocok dikonsumsi setelah berjalan pagi atau sebelum mulai aktivitas, karena membantu tubuh menyerap oksigen lebih optimal. Resep praktis, smoothie daun kelor nanas. Bahan: 1 genggam daun kelor muda, bersih, sekitar 10-15 lembar. 3 potong nanas segar. 150 ml air matang dingin. 1 sendok teh madu murni, opsional. 2 es batu, jika ingin dingin. Cara membuat: blender semua bahan hingga halus dan berwarna hijau muda kekuningan. Saring bila perlu, lalu langsung diminum dalam keadaan segar. Catatan: jika tidak suka rasa hijau dari daun kelor, bisa tambahkan daun mint atau 1/2 buah jeruk manis. Gunakan nanas lokal seperti nanas madu atau nanas Palembang yang rasanya manis asam seimbang. Tips peringatan: jangan konsumsi saat perut benar-benar kosong, apalagi bagi yang punya riwayat MAG atau GERD. Minum smoothie ini 10-15 menit setelah makan buah atau makanan ringan. Bagi yang sedang minum obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum rutin mengonsumsi bromelain dari nanas. Jangan terlalu sering mengonsumsi daun kelor mentah lebih dari 3 kali seminggu, karena bisa memengaruhi hormon tiroid pada sebagian orang jika dikonsumsi berlebihan. Nah, siapa sangka ya daun kelor yang dulu sering dianggap tanaman pekarangan biasa, ternyata bisa menjadi superfood alami untuk pria usia 60 tahun ke atas. Coba bayangkan jika dalam seminggu, tubuh Bapak mendapatkan asupan seperti ini. Serat dari oat, protein dari telur, vitamin dari pepaya, dan antioksidan dari smoothie kelor nanas. Itu semua akan membuat darah lebih lancar, pikiran lebih segar, dan tenaga pun lebih stabil sepanjang hari. Kalau boleh tahu, Bapak atau Ibu pernah mencoba minuman dari daun kelor sebelumnya? Rasanya bagaimana menurut Bapak? Tulis pengalaman di kolom komentar ya. Bapak dan Ibu, kita sudah membahas 4 menu sarapan sehat yang sangat bermanfaat untuk membantu melancarkan peredaran darah, khususnya bagi pria di usia lanjut. Namun ada satu hal penting lagi yang sering luput dari perhatian, yaitu waktu. Kapan waktu terbaik untuk sarapan agar manfaat dari makanan itu bisa benar-benar diserap dengan optimal? Sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingin ajak Bapak dan Ibu renungkan sejenak. Apakah selama ini Bapak sarapan sebelum jam 7 pagi, atau malah setelah jam 9? Apakah langsung sarapan setelah bangun, atau harus minum teh dulu, jalan dulu, baru makan?
Faktanya, banyak penelitian modern menyarankan agar sarapan dilakukan dalam waktu tertentu yang berkaitan erat dengan ritme sirkadian tubuh, atau jam biologis alami manusia. Tubuh kita memiliki semacam jam internal yang mengatur kapan organ-organ bekerja dengan optimal. Sistem pencernaan, misalnya, mulai aktif sekitar jam 6 pagi dan mencapai puncaknya di antara jam 7 hingga 9 pagi. Artinya, jika kita ingin makanan sarapan benar-benar dicerna dengan baik dan nutrisinya terserap maksimal, maka waktu sarapan yang ideal adalah antara jam 6.30 sampai jam 8 pagi. Sarapan terlalu pagi, misalnya sebelum jam 6, bisa membuat lambung bekerja saat asam lambung masih tinggi. Ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, terutama pada lansia yang memiliki masalah MAG atau GERD. Sedangkan jika sarapan terlalu siang, seperti setelah jam 9, tubuh justru sudah mulai masuk ke fase pembakaran energi. Akibatnya, makanan yang kita makan tidak lagi berperan sebagai sumber energi utama, melainkan hanya sebagai pengganjal lapar. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang rutin sarapan terlalu siang memiliki risiko lebih tinggi mengalami penumpukan lemak darah atau trigliserida. Penelitian dari Journal of Nutrition tahun 2022 menunjukkan bahwa pria lanjut usia yang sarapan antara pukul 6.30 hingga 8 pagi memiliki tekanan darah lebih stabil, kadar insulin lebih terkontrol, dan kualitas tidur malam yang lebih baik dibandingkan mereka yang sarapan lewat dari pukul 9. Selain waktu, ada juga hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu jeda antara bangun tidur dan waktu makan. Idealnya, tubuh diberi waktu sekitar 20 hingga 30 menit setelah bangun sebelum mulai makan. Dalam jeda ini, Bapak bisa minum segelas air putih hangat, melakukan gerakan peregangan ringan, atau berwudu dan salat subuh bagi yang muslim. Setelah tubuh sedikit bergerak dan sistem pencernaan terbangun, barulah sarapan dikonsumsi. Ini akan membuat makanan lebih mudah dicerna dan tidak menimbulkan rasa begah atau ngantuk. Jadi kesimpulannya, waktu terbaik untuk sarapan agar peredaran darah lancar dan tubuh menyerap nutrisi dengan optimal adalah 1. Antara jam 6.30 sampai jam 8 pagi. 2. Dilakukan 20 hingga 30 menit setelah bangun tidur. 3. Didahului dengan minum air putih dan aktivitas ringan. Jika jadwal ini bisa dijaga secara rutin, tubuh akan terbiasa, sistem metabolisme akan menjadi lebih stabil, dan organ-organ penting seperti jantung dan otak pun akan bekerja dengan lebih efisien sepanjang hari. Saya tahu tidak semua orang bangun pagi dalam waktu yang sama, tapi cobalah atur agar sarapan tidak lewat dari jam 8. Karena makin pagi Bapak isi tubuh dengan makanan bergizi, makin baik pula efeknya untuk sirkulasi darah dan tenaga di usia lanjut. Kalau boleh tahu, biasanya Bapak atau Ibu sarapan jam berapa di rumah? Coba tuliskan di komentar ya. Saya ingin tahu kebiasaan para penonton kita, siapa tahu bisa saling memberi inspirasi. Bapak-bapak yang saya hormati, kita tahu bahwa setelah usia 60, tubuh pria mengalami banyak perubahan. Salah satunya yang paling dirasakan tapi jarang dibicarakan adalah aliran darah yang mulai tidak sekuat dulu. Efeknya bisa terasa di mana-mana. Dari tangan dan kaki yang sering kesemutan, tubuh mudah lelah, hingga penurunan vitalitas yang memengaruhi kepercayaan diri dan keharmonisan rumah tangga. Tapi jangan khawatir. Selain sarapan sehat seperti yang sudah kita bahas, ada beberapa tips khusus yang bisa Bapak lakukan setiap hari untuk membantu menjaga kekuatan dan kelancaran aliran darah secara alami. Dan semuanya bisa dimulai dari rumah. Pertama, biasakan minum air putih setelah bangun tidur. Kedengarannya sepele, tapi minum 1 atau 2 gelas air putih hangat setiap pagi membantu darah mengalir lebih lancar, karena darah yang terlalu kental bisa menjadi pemicu utama aliran tersumbat. Terutama saat bangun tidur, tubuh kita cenderung dalam keadaan sedikit dehidrasi karena tidak minum sepanjang malam. Kedua, hindari duduk terlalu lama tanpa bergerak. Apakah Bapak sering duduk nonton TV berjam-jam atau bermain ponsel di kursi? Jika iya, mulai sekarang beri jeda setiap 30 menit sekali untuk berdiri dan berjalan sedikit. Darah akan mudah mengendap di kaki jika kita duduk diam terlalu lama, apalagi kalau posisi duduknya membungkuk. Gerakan ringan seperti menggoyangkan kaki, stretching sederhana, atau jalan bolak-balik di dalam rumah bisa memperbaiki sirkulasi secara signifikan. Ketiga, gunakan pakaian longgar dan tidak menekan aliran darah. Pilih celana yang tidak terlalu ketat di pinggang atau betis. Banyak pria lansia tidak menyadari bahwa karet pinggang yang terlalu kencang bisa menekan pembuluh darah utama di area perut dan pangkal paha.
Jika aliran darah terhambat dari bagian itu, maka ujung kaki akan lebih cepat mati rasa atau dingin. Pilih celana longgar, kaos kaki tidak terlalu sempit, dan hindari menyilangkan kaki terlalu lama. Keempat, pijat ringan kaki dan tangan sebelum tidur. Ini bukan hanya membuat tidur lebih nyenyak, tapi juga membantu mengalirkan darah dari ujung-ujung tubuh kembali ke pusat. Gunakan minyak kayu putih atau minyak zaitun dan lakukan gerakan melingkar dari arah jari ke atas. Pijatan ini juga merangsang ujung saraf dan menjaga kepekaan saraf perifer yang sering melemah setelah usia lanjut. Kelima, hindari merokok dan terlalu banyak kopi. Merokok sudah jelas mempersempit pembuluh darah. Tapi kopi yang diminum berlebihan, apalagi saat perut kosong, juga bisa menyebabkan tekanan darah naik mendadak dan membuat jantung berdebar. Kalau Bapak masih ingin minum kopi, batasi 1 cangkir sehari dan sebaiknya setelah makan, bukan saat perut kosong. Dan jangan lupa, selalu imbangi dengan air putih. Keenam, perbanyak makanan tinggi magnesium dan kalium. Selain dari pisang dan alpukat, mineral ini bisa Bapak temukan di bayam, labu, dan kacang-kacangan. Kedua zat ini penting untuk membantu otot pembuluh darah berkontraksi dengan seimbang, termasuk otot di sekitar jantung. Ketujuh, rutin cek tekanan darah minimal sebulan sekali. Ini penting. Karena banyak pria lansia tidak merasakan gejala, tapi ternyata tekanan darahnya tinggi secara diam-diam. Gunakan alat tensi digital di rumah atau periksa ke puskesmas. Dengan tahu tekanan darah kita jadi lebih bijak dalam memilih makanan, aktivitas, dan istirahat. Dan terakhir, istirahat cukup dan kelola stres. Stres emosional yang menumpuk bisa menyempitkan pembuluh darah sama seperti lemak. Kalau Bapak sering memendam pikiran, coba mulai dengan menulis di buku harian, berbicara dengan istri, atau sekadar berzikir dan menenangkan diri saat sore hari. Pembuluh darah akan lebih lentur saat pikiran juga tenang. Semua tips ini bukan hal yang mahal atau sulit. Tapi jika dilakukan setiap hari secara konsisten, dampaknya bisa luar biasa. Tubuh akan terasa lebih ringan, jantung tidak mudah berdebar, kaki tidak cepat dingin, dan vitalitas pun terasa kembali hadir. Saya yakin, Bapak semua ingin tetap aktif, tetap kuat, dan tetap menjadi sosok yang diandalkan keluarga meski sudah di atas usia 60. Maka jaga aliran darah, karena dari situlah energi, kekuatan, dan semangat itu berasal. Kalau boleh tahu, dari semua tips tadi, yang mana yang sudah Bapak lakukan rutin setiap hari? Atau mungkin ada kebiasaan pribadi yang terbukti membantu? Silakan tulis di komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas banyak hal sejak awal video tadi. Mulai dari oat dengan pisang dan kayu manis, telur rebus dan alpukat, pepaya dengan jeruk nipis, hingga smoothie daun kelor dan nanas. Lalu dilengkapi juga dengan waktu terbaik sarapan, dan kebiasaan penting agar aliran darah pria tetap lancar setelah usia 60 tahun. Semua ini bukan sekadar teori. Bukan pula tren gaya hidup mahal seperti yang sering muncul di media sosial. Tapi ini adalah bentuk perhatian sederhana yang bisa kita berikan untuk tubuh kita sendiri. Tubuh yang sudah menemani kita selama puluhan tahun. Yang sudah diajak kerja keras, menahan lelah, berdiri lama, begadang, bahkan menahan kelaparan saat zaman susah dulu. Kini saatnya kita merawat tubuh itu. Bukan dengan obat kuat, bukan dengan tonik mahal, dan bukan dengan diet rumit. Cukup dengan memilih sarapan yang tepat setiap pagi, minum air putih yang cukup, dan menjaga rutinitas harian yang sederhana tapi konsisten. Bagi pria lansia, sirkulasi darah adalah segalanya. Ketika aliran darah lancar, maka jantung lebih ringan bekerja, otak lebih segar, otot tidak cepat lelah, dan bahkan fungsi-fungsi yang sering dianggap sudah melemah karena usia, bisa tetap aktif jika aliran darahnya mendukung. Saya tahu, sebagian dari Bapak mungkin berpikir, saya sudah tua, perubahan apa yang bisa terjadi? Tapi ketahuilah, tubuh manusia tetap punya kemampuan untuk memperbaiki diri, bahkan di usia 70-an sekalipun. Yang dibutuhkan hanya konsistensi dan kesabaran. Dan semuanya bisa dimulai dari 1 piring sarapan besok pagi. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, sarapan apa yang bisa saya makan agar aliran darah saya lancar? Tapi justru, apakah saya siap untuk memilih makanan yang lebih bijak demi tubuh saya sendiri? Besok pagi,
Saat Bapak membuka kulkas, coba pilih bahan yang sudah kita bahas tadi. Buat oat sederhana, rebus telur sambil siapkan alpukat, atau potong pepaya dan beri perasan jeruk nipis. Jika memungkinkan, blender daun kelor dan nanas seperti smoothie. Tidak harus mewah. Tidak harus semua. Cukup satu langkah yang dimulai dengan niat baik. Dan jika Bapak merasa bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat, anak, atau bahkan tetangga. Siapa tahu, perubahan yang Bapak lakukan bisa menginspirasi orang lain untuk hidup lebih sehat juga. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Silakan tulis di komentar. Sarapan mana yang ingin Bapak coba pertama kali besok pagi? Saya akan baca dan jawab satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga aliran darah kita tetap lancar, tubuh tetap kuat, dan usia kita penuh keberkahan. Salam sehat dan bahagia untuk semua bapak dan ibu dari seluruh dunia.